Terdapat minimal 7 bidang kerja yang harus disusun SOP-nya dalam suatu perusahaan, terkait produksi dan distribusi, lalu pemasaran terkait promosi dan penjualan, dari akuntansi keuangan dan pajak, sumber daya manusia serta pengembangannya, pelayanan dan pengelolaan pelanggan, operasional usaha dan pembukaan serta penutupan usaha. Contoh SOP produksi dan distribusi. Tata cara atau prosedur kerja yang termasuk dalam proses produksi. Proses mendapatkan bahan baku, pengelolaan bahan baku menjadi siap saji, lalu juga proses pengemasan barang yang dibeli, bentuk curah menjadi produk dalam kemasan, dan lain-lain. Contoh, proses mendapatkan bahan baku. Misalnya, ini usaha mengolah ayam. Bahan baku ayam dibeli dari peternakan yang sudah terikat kontrak kerjasama. Lalu ayam mentah dipasok sehari sekali pagi hari dengan kuantitas minimal 50 kilo. Bahan baku diantar oleh supplier ke tempat usaha kita. Pembayaran dilakukan dengan sistem cash and carry. Contoh kedua, proses pengolahan bahan baku menjadi produk siap saji. Ayam dicuci bersih kemudian direbus selama 30 menit. Setelah direbus direndam dalam larutan bumbu. Jika ada yang memesan, ayam digoreng dalam minyak mendidih selama 5 menit. Ayam yang sudah matang kemudian ditiriskan di tempat yang disediakan selama 1 menit. Ayam goreng siap disajikan. Dalam implementasinya, SOP bisa dalam bentuk uraian atau tulisan, bisa digambarkan dalam bentuk bagan kerja, dan juga ada yang kita kenal dengan flowchart. Ini contoh gambar bagan proses pengolahan bahan baku menjadi produk siap saji. Ini adalah bagan yang paling sederhana, ya, belum menggunakan simbol-simbol tertentu. Dalam slide ini ditunjukkan simbol dalam flowchart. Ya, misalnya ini, terminal point itu mengartikan awal dan akhir dari flowchart. Lalu gambar atau simbol input output merepresentasikan input data atau output data yang diproses data atau informasi. Yang bentuknya lingkaran itu disebut penghubung, keluar atau masuk dari bagian lain dari flowchart, khususnya di halaman yang sama. Anak panah merepresentasikan alur kerja. Lalu penjelasan, lambangnya adalah garis putus-putus, lalu juga ada kotak yang terbuka. Digunakan untuk komentar tambahan. Bentuk persegi panjang merepresentasikan kegiatan operasi. Lalu bentuk seperti diamond seperti ini, keputusan dalam program. Online storage itu adalah input output yang menggunakan penyimpanan akses langsung. Lalu punch tape itu adalah input dan output yang menggunakan pita kertas berlubang. Predefined process, rincian operasi berada di tempat lain. Lalu preparation, pemberian harga awal. Punch card, input dan output yang menggunakan kartu berlubang. Dokumen, input atau output dalam format yang dicetak. Magnetic tape, input dan output yang menggunakan pita magnetik. Magnetic disk, input dan output menggunakan disk magnetik. Magnetic drum, input dan output yang menggunakan drum magnetik. Manual operation, yaitu adalah operasi manual. Communication link, transmisi data melalui channel komunikasi. Nah, jadi artinya simbol-simbol ini bisa digunakan ketika Anda membuat flowchart. Nah, ini contoh dari penjelasan simbol sebelumnya, dimulai dari start dan tentu diakhiri dengan end. Jadi mulai dan selesai. Nah, ini bentuk-bentuk dari seperti ini, kotak menyatakan proses,
Kalau bentuknya seperti diamond seperti ini, menyatakan decision, ya atau tidak. Kalau iya, dilanjutkan. Nah, demikian juga untuk kepada proses. Nah, ini Anda bisa menggunakan alur seperti ini ketika Anda membuat SOP dalam usaha Anda. Contoh, ini PT ABCDEFG, penerimaan bahan baku di gudang oleh staf gudang, start, atau mulai, terima bahan baku dan nota. Berikutnya, cek bahan baku. Berikutnya yang membutuhkan keputusan, sesuai dengan ketentuan, maka buat laporan hasil pengecekan. Kalau tidak sesuai, maka terima info ketidaksesuaian. Bisa ganti barang atau dikembalikan. Nah, setelah itu masuk kepada akhir. Namun kalau sudah sesuai, buat laporan, lalu laporan akhir, dan selesai. Nah, itu contoh sederhana. Contoh penggunaan flowchart yang ini lebih luas, karena ini sudah antar divisi, ya, dan juga antar bagian, termasuk alurnya cukup panjang. Contoh, inilah flowchart tata cara penerimaan dan pengelolaan SPT tahunan, ya. Tapi artinya ini sangat dimungkinkan. Contoh lain bisa dibuat seperti ini. Kegiatannya adalah di sebelah kiri, keterangan-keterangannya. Lalu di sini ada simbol-simbol, mulai dari dokumen, lalu juga dokumennya lengkap seperti apa, penerimaan, lalu didokumentasikan, dan lain-lain. Dan ini adalah di sampingnya adalah unit-unit pelaksana. Sehingga ini pun juga bisa menjadi salah satu contoh ketika Anda membuat flowchart. SOP juga bisa dibuat dalam bentuk gambar seperti ini. Ya, jadi artinya ini contoh orang membersihkan suatu tempat, misalnya di sini toilet, itu ada SOP-nya dan termasuk caranya. Sehingga juga bisa lebih jelas ketika Anda ingin menyampaikan kepada pelaksana. Mengurangi kesalahan dan juga misperception. Demikian penjelasan berkaitan dengan Standard Operation Procedure.